Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manusia berpikir, tahu, dan mengerti. Dengan beberapa materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firaudina Tanjung dengan NIM 21017. Nah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Priscilla dan Ashila. Kepada Priscilla dan Ashila, saya persilakan. Jadi filsafat ini berasal dari kata filosof dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni philen dan sophia. Philen yaitu mencinta dan sophia kebijakan atau kebenaran. Jadi, filosofi merupakan mencintai kebenaran atau kebijakan, sehingga filsuf merupakan pencinta kebijakan atau kebenaran. Nah, kita sudah mempelajari melalui pembelajaran yang diberikan oleh Pak Roy, bahwa filsafat merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan menggunakan akal pikir manusia terhadap asas-asas, sebab-sebab, hukum, dan sebagainya, terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini untuk mencari kebenaran. Saya Sila Najwa dengan NIM 21002. Saya akan lanjutkan. Pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Proses perkembangan ke arah pemikiran filsafat dapat dibedakan dalam tahapannya, yakni pertama, karakteristik filsafat. Yang kedua, filsafat sebagai peneratas pengetahuan. Yang ketiga, bidang telaah filsafat. Yang keempat, cabang filsafat. Cabang filsafat terdiri dari epistemologi, etika, estetika, metafisika, politik, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat matematika. Dan yang terakhir, filsafat ilmu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Priscilla dan Ashila. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cecilia dan Kania. Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Nababan dengan NIM 21049. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Kata manusia berasal dari bahasa Latin, yaitu Homo sapiens, yang berarti manusia yang tahu. Manusia merupakan spesies primata yang memiliki populasi terbesar, persebaran yang luas, dan kemampuannya untuk berdiri di atas kedua kakinya. Manusia dilengkapi dengan otak yang kompleks sehingga dapat menciptakan peralatan, perlengkapan, kebudayaan, dan bahasa yang rumit. Akal budi yang dimiliki oleh manusia merupakan pembedanya dengan makhluk ciptaan lainnya. Lalu aspek hakikat manusia terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah manusia berdasarkan asal-usulnya, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Lalu yang kedua adalah karakteristik atau eksistensi manusia itu. Karakteristik dan eksistensi manusia itu terdiri dari beberapa aspek lagi. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu, lalu manusia sebagai makhluk sosial, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Khairunisa dengan NIM 21045. Eksistensi manusia yang ketiga ialah manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keempat ialah manusia sebagai makhluk susila, dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk beragama. Adapun beberapa jenis-jenis hakikat manusia diantaranya ialah kodrat, harkat, martabat, hak asasi, kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban manusia terhadap diri sendiri, kewajiban manusia terhadap sesama makhluk hidup, dan yang terakhir, kewajiban manusia terhadap negara dan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cecilia dan Kania. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanan. Kepada Hanan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tashfina Hanan dengan NIM 21016. Manusia dan rasa ingin tahu. Manusia adalah salah satu-satunya makhluk yang mampu bertanya. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dipelajari untuk bisa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan. Ketika seseorang ingin mendapatkan suatu pengetahuan, orang itu akan menemui keraguan dalam mengambil keputusan. Rasa ragu-ragu inilah yang nanti akan menghasilkan suatu kepastian pada saat rasa ingin tahu muncul dan menemui keraguan dalam membuat keputusan, itulah yang memulai adanya filsafat. Rasa ingin tahu didefinisikan sebagai keinginan dan kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan atau hal-hal yang menimbulkan keingintahuan yang mendalam. Rasa ingin tahu juga bisa
wujudkan dalam pendidikan karakter. Rasa ingin tahu menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai karakter bangsa yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan karakter untuk mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun bangsa yang multikultur. Terima kasih. Terima kasih Hanan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lana Danaya. Kepada Lana Danaya, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang penalaran. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik buruk, budi pekerti, dan akal budi. Dalam pengertian tersebut terdapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan manusia. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa dan berpikir. Menurut Suhartono, manusia mempunyai kemampuan menalar, artinya berpikir secara logis dan analitis. Ada dua macam penalaran, yaitu pertama penalaran langsung, yang merupakan penalaran yang premisnya hanya sebuah proposisi dan langsung diusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Yang kedua penalaran tidak langsung, penarikan konklusinya atas lebih dari satu proposisi, konklusi ditarik dari dua premis. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lana. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Lana Azza Pramono dengan NIM 210600018 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ialah cara berpikir yang berasal dari pernyataan umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan secara logis. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan cara berpikir yang ditarik kesimpulan yang bersifat general dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran induktif ini dimulai dengan mengemukakan beberapa pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan suatu pernyataan yang bersifat umum sebagai kesimpulan dari suatu proses berpikir. Penalaran secara induktif juga kita lakukan ketika kita membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan yang berdasarkan pengamatan kita di masa lalu. Penalaran untuk mencapai kebenaran. Suatu penalaran berasal dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang mengenai sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi premis. Jadi, semua premis haruslah benar. Dapat dikatakan bahwa tiap jalan pikir mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran yang merupakan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lana dan Naya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lilis. Kepada Lilis, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lilis Tiara Kasih Mendova dengan NIM 21004. Dasar penalaran yaitu pernyataan. Pernyataan merupakan kalimat yang mengandung nilai benar saja atau salah saja. Tidak dua-duanya pada saat yang sama, artinya tidak sekaligus benar dan salah. Kalimat pernyataan haruslah lengkap, tidak kabur, dan jelas. Istilah pernyataan atau statement digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan dipakai untuk keperluan tertentu. Pernyataan dipakai dalam logika. Dalam pernyataan terdapat nilai kebenaran atau benar dan salah, sehingga menjadi dasar dalam pemikiran logis, karena logika adalah ilmu pengetahuan atau sains, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Contoh dari kalimat pernyataan yang benar yaitu, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Contoh kalimat pernyataan yang salah yaitu, udara adalah benda padat. Dan contoh yang bukan merupakan kalimat pernyataan yaitu, semoga Anda lulus ujian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nazalia Putri dengan NIM 21011. Pengertian berpikir. Arti kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal, budi, ingatan, dan angan-angan.
Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Artinya, setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang biasa disebut dengan berpikir. Asman Conway mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir melibatkan 6 jenis berpikir, yaitu 1. Metakognisi, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga berpikir kreatif, yang keempat proses kognitif atau pemecahan masalah dan penarikan keputusan, yang kelima kemampuan berpikir kritis atau seperti representasi dan meringkas, yang terakhir yang keenam memahami peran konten pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu aktivitas mental yang berguna untuk merumuskan jawaban atau mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah. Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis selalu diperlukan seorang karena dalam kehidupan sosial akan selalu muncul fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang menawarkan untuk seseorang berpikir kritis. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Wilfried. Kepada Wilfried, saya persilakan. Kenalkan, nama saya Wilfried Margono dengan NIM 21076. Manusia sebagai makhluk berpikir, artinya manusia berpikir dengan cara yang berbeda dengan makhluk lain. Sesuai dengan hakikatnya, manusia memiliki akal, perasaan, pikiran, dan keyakinan. Hal-hal tersebut menjadi faktor mengapa manusia berpikir dengan cara yang spesial dibandingkan dengan hewan. Manusia bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, dan memproses kejadian yang rumit dengan mudah. Dalam kata lain, manusia dapat berpikir kritis dan reflektif. Selain dari itu, terdapat kemauan atau motivasi pada manusia untuk tetap berpikir, yakni dengan rasa ingin tahu. Manusia suka sekali dengan mencari informasi atau pengetahuan baru melalui penyelidikan dan eksplorasi. Dengan mendapatkan pengetahuan baru, manusia pun bisa menghubungkannya dengan pengetahuan yang lama. Semua ini, manusia dengan berpikir dapat memunculkan berbagai konsep mengenai kebenaran dunia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Wilfried. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jeki dan Kalis. Kepada Jeki dan Kalis, saya persilakan. Nah, selanjutnya saya Jeki Tabelin dengan NIM 048 akan membahas tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui dan diakui oleh manusia dan tidak terbatas pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar atau berguna. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pengetahuan langsung atau immediate, tak langsung atau mediate, indrawi atau perseptual, lalu ada konseptual, partikular, dan universal. Selain itu, menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan dasar, contohnya seperti air yang dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, tangan yang terkena api akan merasakan panas dan melepuh, dan sebagainya. Lalu ada pengetahuan ilmu, contohnya ketika kita memasak air hingga mendidih untuk menghasilkan air panas, kita akan melihat adanya gelembung-gelembung uap yang dapat naik dari dasar panci. Lalu ada pengetahuan filsafat, contohnya manusia dalam ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Ilmu ekonomi bertujuan menelaah tentang hubungan manusia dengan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi juga, manusia adalah makhluk yang serakah dan bertujuan mencari kenikmatan yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam ilmu manajemen, bertujuan untuk menelaah kerjasama antar sesama manusia dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada pengetahuan agama, contohnya pengetahuan tentang adanya hari akhir, adanya malaikat, nabi, dan rasul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Halis. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Jaki, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada media, dan yang ketiga ada informasi. Selanjutnya ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada empiris, maksudnya berdasarkan pengamatan dan percobaan. Kemudian sistematis, yaitu berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Kemudian objektif, berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Kemudian analitis, artinya pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soal
pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci. Dan yang terakhir ada verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Kemudian cara memperoleh pengetahuan. Menurut Notoatmojo tahun 2012, cara memperoleh pengetahuan yang pertama cara coba salah atau trial and error. Jadi ini dipakai sebelum adanya kebudayaan. Yang kedua secara kebetulan, yaitu penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan. Kemudian cara kekuasaan dan otoritas. Nah, ini diperoleh berdasarkan pada pemegang otoritas, yakni orang yang mempunyai wibawa ataupun kekuasaan. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kemudian dengan cara akal sehat dan kebenaran menerima wahyu, kemudian kebenaran secara intuitif, dan yang terakhir adalah dengan metode penelitian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Eki dan Khalis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri dan Putri Azura. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Rizky M. Semorangkir dengan NIM 21010. Pada pembahasan hubungan berpikir dan dengan pengetahuan, seperti yang kita ketahui, berpikir dan pengetahuan merupakan dua hal yang menjadi ciri keutamaan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia akan sulit berpikir, dan tanpa berpikir, pengetahuan lebih lanjut tidak mungkin dapat dicapai. Oleh karena itu, berpikir dan pengetahuan mempunyai hubungan yang siklikal. Gerak sirkular antara berpikir dan pengetahuan akan terus membesar, mengingat pengetahuan pada dasarnya akumulatif. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seorang, semakin rumit aktivitas berpikir. Demikian juga, semakin rumit aktivitas berpikir, semakin kaya akumulasi pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azura. Terima kasih, saya Putri Azura Kania dengan NIM 012. Berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya dapat dibagi ke dalam yang pertama, berpikir biasa dan sederhana menghasilkan pengetahuan biasa dan sederhana atau pengetahuan eksistensial. Yang kedua, berpikir sistematis faktual tentang objek tertentu menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dan yang ketiga, berpikir radikal tentang hakikat sesuatu menghasilkan pengetahuan filosofis atau filsafat. Semua jenis berpikir dan pengetahuan mempunyai posisi dan manfaatnya masing-masing. Perbedaannya hanyalah bersifat gradual, sebab semuanya merupakan sifat yang inheren dengan manusia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Charles dan Serdi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Charles dengan NIM 210600135 akan menjelaskan tentang manfaat pengetahuan bagi manusia. Pertama, pengetahuan adalah kesuksesan. Di dunia saat ini tanpa pendidikan dan kekuatan pengetahuan, tidak mungkin berhasil dalam hidup atau bahkan mengikuti kehidupan yang serba cepat. Tidak hanya cukup memiliki pengetahuan tentang subjek tertentu untuk berhasil, tetapi juga penting untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakannya secara efektif untuk berhasil. Kedua, pengembangan pribadi. Pengetahuan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Itu membuat kita cukup bijaksana untuk secara mandiri membuat keputusan dalam hidup. Tetapi penting untuk mengadopsi pola pikir positif untuk menjadi pembelajar yang konstan. Hanya kemudian itu membantu kita maju dan mencapai tujuan kita. Seterusnya, pengetahuan memecahkan masalah. Masalah dalam hidup yang dapat diselesaikan dengan kekuatan pengetahuan. Pengetahuan mempertajam keterampilan kita seperti penalaran atau pemecahan masalah. Basis pengetahuan yang kuat membantu otak berfungsi lebih lancar dan efektif. Kita menjadi lebih pintar dengan kekuatan pengetahuan dan memecahkan masalah dengan lebih mudah. Kelima, manfaat pengetahuan adalah dapat membedakan benar dan salah. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, seseorang tidak akan terjebak dalam tindakan atau perbuatan yang salah. Seseorang yang memiliki ilmu tidak akan mudah melakukan tindakan salah yang disebabkan pengaruh orang lain. Biasanya orang berilmu memiliki prinsip hidup yang kuat dan selalu berupaya menempatkan diri pada posisi yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Serdi. Manfaat pengetahuan bagi manusia yang selanjutnya adalah yang selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Serdina Pitupulu dengan NIM 21043. Manfaat pengetahuan bagi manusia yang selanjutnya, pengetahuan manusia sebagai dasar pembentukan dan pengembangan teknologi yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat selanjutnya, pengetahuan itu menjelaskan segala hal yang terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan dari ilmu pengetahuan. Manfaat selanjutnya, pengetahuan merupakan penerang dan penjelas dalam kehidupan manusia tentang apa yang menjadi tujuannya.
Manfaat selanjutnya sebagai pondasi. Artinya pengetahuan akan menyangga benteng peradaban sekarang ini, sekaligus merupakan alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan manfaat yang terakhir, meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral, menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia. Tingkatan atau derajat manusia akan semakin terangkat dengan adanya pengetahuan yang dimiliki. Sekian penjelasan saya tentang manfaat pengetahuan bagi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Charles dan Serdi. Materi terakhir akan dibawakan oleh Michelle dan Nisa. Kepada Michelle dan Nisa, saya persilakan. Terima kasih, nama saya Michelle dengan NIM 104. Pemahaman. Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham, yang berarti pengertian, pengetahuan banyak, dan mengerti benar. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses cara memahami, cara mempelajari baik-baik, supaya paham dan mengetahui banyak. Langkah awal dari memahami ialah mengetahui. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan akan saya berikan oleh rekan saya, Khairunisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa Lubis dengan NIM 21008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman sebagai dasar kebijaksanaan. Kebijaksanaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki dua arti. Yang pertama, kebijaksanaan sebagai kemampuan menggunakan akal budi, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan. Yang kedua, kebijaksanaan sebagai suatu tindakan di dalam menghadapi kesulitan, permasalahan, ataupun di dalam mengambil suatu keputusan. Pemahaman sebagai dasar kebijaksanaan mengandung dua prinsip, yakni yang pertama, kebijaksanaan memampukan manusia melihat dunia secara apa adanya, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Tidak pula melibatkan prasangka atau dugaan terkait sesuatu yang telah lebih dulu terjadi sebelumnya. Contohnya dapat kita ambil dari profesi seorang hakim. Hakim yang baik tidak akan menetapkan suatu keputusan yang dilebihkan ataupun dikurangi sehingga ada pihak yang dizolimi. Hakim yang bijaksana juga tidak akan menetapkan suatu permasalahan dengan melibatkan prasangka atau dugaannya terkait permasalahan yang sama yang telah lebih dulu terjadi. Karena bisa saja suatu permasalahan itu sama, tetapi motif dan penyebab terjadinya kedua permasalahan itu berbeda. Yang kedua, prinsip kebijaksanaan memampukan manusia untuk bersikap menurut keadaan. Artinya, orang yang bijaksana tahu kapan ia harus berkata-kata, tahu kapan ia harus bertindak, dan tahu kapan ia harus diam. Di sini, kebijaksanaan berarti kemampuan untuk mempertimbangkan langkah dan tindakan terhadap segala sesuatu secara tepat. Akhir kata, bisa disimpulkan bahwa pemahaman merupakan langkah awal bagi seseorang untuk dapat mencapai sebuah kebijaksanaan. Itu saja dari saya mengenai pemahaman sebagai dasar kebijaksanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Michelle dan Nisa. Sekian dari penjelasan yang telah kami berikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.